Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 1 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini akan melaksanakan pembelajaran untuk UKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Untuk membuka pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu persilahkan HM untuk memimpin berdoa. Silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebagai bentuk penanaman sikap nasionalisme, Ibu persilahkan kepada Taufik untuk membacakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDP. Menentukan penyelesaian dari SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi. KD dan IPK-nya KD 3.5 dengan 4.5. KD pengetahuannya menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk kompetensi keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Itu untuk KD dan IPK-nya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, melalui pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning serta melakukan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat bersikap religius, kerjasama, disiplin, dan produktif. Dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, menganalisis kebenaran hasil dari penyelesaian SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi, kemudian dapat menentukan penyelesaian dari permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi, kemudian hasilnya nanti dianalisis kembali kebenarannya. Itu tujuan pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajarannya nanti kalian berkelompok mendiskusikan LKPD, kemudian mempresentasikannya. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit, 1 jam pelajaran. Kemudian apa saja yang dinilai? Yang dinilai ada 3 aspek. Yang pertama, nilai aspek kognitif, pengetahuan kalian, kemudian afektif, sikap kalian ketika berdiskusi, ketika belajar, kemudian keterampilan. Nah, untuk afektif dan keterampilan itu dilaksanakan saat proses pembelajaran. Nah, untuk yang kognitif nanti di akhir setelah pembelajaran ini ada tes individu. Sebelum ke materi pokok menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Tentunya kalian masih ingat apa itu SPLDP? Sistem persamaan linear dua variabel. Dalam SPLDP itu ada apa? Ada variabel, ada apa lagi? Konstanta, koefisien. Nah, variabel, konstanta, koefisien ada dalam bentuk apa?
Persamaan. Iya, persamaan. SPLDP memuat berapa persamaan? Dua. Iya, 2 atau lebih. Nah, dalam menentukan penyelesaian SPLDP ada berapa cara? 4. Yang pertama apa? Substitusi. Yang kedua? Eliminasi. Eliminasi. Cara yang ketiga apa? Gabungan. Nah, yang gabungan itu apa? Substitusi dan eliminasi. Ya, substitusi dan Eliminasi. Metode yang keempat dengan cara Grafik. yang sudah kalian pelajari dengan cara apa? Substitusi. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi. Ada yang sudah baca di rumah mengenai metode eliminasi? Kan suka ada tuh dieliminasi, tereliminasi, berarti diapakan? Dibuang, atau diapakan lagi? Dihilangkan. Kan di SPLDP itu ada konstanta, ada variabel, ada koefisien. Nah, yang dihilangkan apa? Variabel. Untuk apa menghilangkan variabel? Untuk menentukan nilai apa? Nilai salah satu Variabel. Dalam matematika, untuk menghilangkan atau membuat nol ya. Kalau di matematika menghilangkan itu berarti membuat nilainya menjadi nol. Nah, kalau membuat nol, kalian ingat kembali di materi bilangan bulat. Untuk membuat nol suatu bilangan, misalkan positif 2 dengan negatif 2. Biar nol itu diapakan? Jumlahkan. Karena tandanya Beda. Nah, kalau yang tandanya sama diapakan? Kurangi. Nah, bagaimana tuh langkah-langkah menentukan penyelesaian SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Kalau di buku itu materinya ada di halaman 221. Mengapa kalian harus mempelajari materi ini? Karena banyak hubungannya dengan permasalahan yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu yang pertama, kalian dapat menentukan harga dari suatu barang yang sudah kalian beli. Berarti ini berhubungan dengan dunia perdagangan, dunia perniagaan. Yang kedua, manfaatnya itu bisa menentukan banyaknya uang yang harus dikeluarkan untuk membeli tiket masuk ke suatu tempat wisata. Yang ketiga, menghitung besarnya pendapatan dari suatu usaha atau pekerjaan. Siapa tahu kalian di masa depan itu menjadi seorang pengusaha. Amin. Konsep SPLDP itu bisa digunakan untuk menghitung besarnya pendapatan dari suatu usaha atau pekerjaan. Kemudian manfaat yang lain, menentukan banyaknya benda yang menempati suatu tempat. Masih ingat dengan kasus kambing dan ayam? Nah, itu dengan metode apa? Substitusi. Kemudian menentukan banyaknya barang yang dapat kita beli sesuai dengan uang yang kita miliki. Ini manfaat-manfaatnya. Jadi banyak manfaatnya dalam kehidupan, terutama dalam dunia perdagangan. Nah, silakan perhatikan permasalahan berikut. Kalian persiapkan buku tulisnya. Ini gambar apa? Mobil. Dengan apa? Motor. Biasanya mobil dengan motor kalau berjejer begini berarti ada di tempat parkir. Nah, di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 150 kendaraan yang terdiri dari mobil dan Motor. banyak roda seluruhnya adalah 420.
silakan kalian amati permasalahan ini. Kemudian kalian tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan ini. Silakan dituliskan pada buku catatan kalian. Silakan. Apa yang diketahui? Tuliskan. Apa yang diketahui dari permasalahan ini? Jelas ini? Terlihat ke belakang? Jelas. Silakan tuliskan. Apa yang diketahui dan ditanyakan? Apa yang diketahuinya? Kemudian apa yang ditanyakannya? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya? Dan bagaimanakah model matematika dari permasalahan tersebut? Silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Tuliskan di buku catatannya apa yang diketahui, ditanyakan, kemudian bagaimanakah cara menyelesaikannya. Sudah kalian menuliskannya? Sudah? Sudah. Silakan, Rina. Apa yang diketahuinya, Rina? Sebuah pertokohan terdapat 150 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. Kemudian apa lagi yang diketahuinya? Banyak roda, seluruhnya ada 420. Ya. Sekarang apa yang ditanyakan, Hermawan? Apa yang ditanyakan, Hermawan? Jumlah mobil dan motor masing-masing. Jumlah mobil dan motor masing-masing. Masing. Ada yang sudah membentuk persamaannya, membentuk model matematikanya? Silakan. Rosa, bagaimanakah model matematika dari permasalahan tersebut? A tambah B sama dengan 150. 4A tambah 2B sama dengan 420. Nah, A untuk apa, A? Untuk banyak mobil. Kalau B? Untuk banyak motor. Jadi Rosa memisalkannya banyak mobil dengan A, banyak motor dengan B. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di atas? Sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Cuman pada kali ini kita harus menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Kalian bisa buka di bukunya, dibaca di bukunya bagaimanakah menyelesaikan SPLDP dengan metode eliminasi. Nih, bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode eliminasi? Nanti kalian silakan kerjakan setiap langkah yang terdapat pada LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, kalian perhatikan dulu apa sih metode eliminasi. Nah, metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel yang lain. Dengan demikian, kalau ingin menghilangkan berarti koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan harus sama atau dibuat sama. Karena kalau tidak sama, kita tidak bisa membuatnya menjadi 0. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan LKPD-nya. Selain yang Ibu print ini, ada juga LKPD yang Ibu kirim lewat
grup WhatsApp di matematika kelas 8 dalam bentuk link live worksheet. Kalau kalian buka itu nanti terbukanya mirip dengan ini. Silakan berdiskusi, silakan diskusikan. Tambah 2Q teman-teman. Kelompoknya Rina, ada yang mengerjakan di live worksheet? Ada. Kelompoknya Rosa? Ada. Diperoleh nilai sudah selesai? Sudah. Yang nilai boxing sudah di-share? Sudah. Ya, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok Rosalina, Citra, Taufik, dan Gina. Silakan ke depan. Yang lainnya perhatikan. Kalian catatkan apa saja perbedaan dengan pekerjaan kalian. Silakan. Ini hasil kerja secara langsung di live worksheet yang ditampilkan di sini. Nah, kalian juga mengerjakan di printout-nya. Ada yang bisa jadi operatornya? Kan ke depan. Yang lainnya perhatikan pekerjaan masing-masing. Catatkan apa perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
permasalahan. Di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 150 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. Banyak roda, seluruhnya ada 420. Berapakah jumlah mobil dan motor masing-masing? Diketahui di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 150 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. Banyak roda, seluruhnya ada 420. Ditanyakan berapakah jumlah mobil dan motor masing-masing. Rancangan model matematika dari permasalahan yang disajikan di atas. Misal, banyak mobil dimisahkan dengan A, banyak motor dimisahkan dengan B. Persamaan 1. A tambah B sama dengan 120. Persamaan 2. 4A ditambah 2B sama dengan 420. Diperoleh model matematika. A tambah B sama dengan 150. 4A tambah 2B sama dengan 420. 2. Tentukan nilai dari salah satu variabel A tambah B sama dengan 150. 4A tambah 2B sama dengan 420 dikalikan dengan 2 dan 1. A dikali 2 sama dengan 2A. B dikali 2 sama dengan 2B. 150 dikali 2 sama dengan 300. 4. A dikali 1 sama dengan 4A. 2B dikali 1 sama dengan 2B. 420 dikali 1 sama dengan 420. Karena tandanya sama, jadi dikurangi. 2A dikurangi 4A sama dengan negatif 2A. 300 dikurangi 420 sama dengan negatif 120. A sama dengan negatif 120 dibagi negatif 2 sama dengan 60. Diperoleh nilai A sama dengan 60. 3. Tentukan nilai variabel yang lain. A ditambah B sama dengan 150. 4A ditambah 2B sama dengan 420. A dikali 4 sama dengan 4A. B dikali 4 sama dengan 4B. 150 dikali 4 sama dengan 600. 4A dikali 1 sama dengan 4A. 2B dikali 1 sama dengan 2B. 420 dikali 1 sama dengan 420. 4B kurangi 2B sama dengan 2B. 600 dikurangi 420 sama dengan 180. B sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90. Jadi diperoleh nilai B sama dengan 90. Kesimpulan dari langkah 2 dan langkah 3. Diperoleh nilai A atau banyak mobil 60. Diperoleh nilai B atau banyak motor 90. 5. Periksa kebenaran hasil penyelesaian permasalahan di atas dengan cara mensubstitusikan nilai masing-masing variabel yang diperoleh ke persamaan 1 dan persamaan 2. Nilai variabel 1 A sama dengan 60. Nilai variabel 2 sama B sama dengan 90. A tambah B sama dengan 150 sama dengan 60 tambah 90 150. 150 sama dengan 150. Jadi benar. Kesimpulannya nilai A sama dengan 60 dan nilai B sama dengan 90 merupakan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Langkah-langkah menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari suatu permasalahan kontekstual dengan menggunakan metode eliminasi adalah: 1. Membuat pemisahan. 2. Menentukan model matematika. 3. Menentukan nilai X dengan cara mengeliminasi variabel Y.
4. Menentukan nilai Y dengan cara mengeliminasi variabel X. Ada yang ditanyakan ke kelompoknya Rosa? Tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Rosa. Nah, sekarang Ibu ingin mendengarkan apa saja perbedaan yang kalian temukan dari pekerjaan kelompok Rosa setelah dibandingkan dengan pekerjaan kelompok masing-masing. Silakan utarakan dari kelompoknya Rahma dulu, apa perbedaannya? Misalnya bagaimana? Kelompok Rosa dengan A, B, Kalau kelompok Rahma, O, dan P. O dan P. Kalau bentuk persamaannya sama hasilnya bagaimana? Sama, ya. Kemudian dari kelompoknya Lina menemukan perbedaan? Tidak. Dari pemisalannya sama? Ya. Untuk yang lainnya ada tadi berbeda. Kelompok Hermawan, pemisalannya kelompok Hermawan dengan apa memisalkan? Peki Peki. Hasilnya bagaimana? Sama. Untuk kelompoknya Rina, bagaimana kelompok Rina? Hanya di pemisalannya saja. Oh, berarti kesimpulannya perbedaannya itu kalian hanya di memisalkan variabelnya saja. Dalam memisahkan variabel memang bebas ya, mau dengan huruf apa saja, asalkan nanti persamaan yang kalian buat, model matematika yang kalian buat dari permasalahan itu sesuai dengan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu permasalahan. Walaupun pemisalannya berbeda, tapi persamaan yang kalian buat sama, sesuai, maka hasilnya juga nanti akan sama. Seperti tadi, walaupun pemisalannya berbeda-beda, ada yang dengan OP, AB, PQ, ada yang juga dengan X, XY, tapi hasilnya sama. Nah, seperti di sini Ibu juga memisalkan dengan, bentar ya. Nah, Ibu di sini memisalkan dengan banyak mobil, Ibu misalkan dengan P, dan banyak motor dengan Q. Model matematikanya tetap. Koefisien dari persamaan pertama itu dua-duanya 1. Kemudian koefisien dari persamaan kedua untuk P 4 dan untuk Q 2. Untuk P 4 dari banyak apanya? Mobil. Banyak apa? Ban. 2 dari apa? 2. Ban apa? Motor. Nah, ini model matematikanya, perhitungannya. Karena mengeliminasi itu harus membuat sama variabel yang dieliminasi. Kalau kita mencari nilai P, berarti artinya kita mengeliminasi variabel Q. Maka variabel Q pada persamaan P tambah Q sama dengan 150 dan 4P tambah 2Q sama dengan 420 itu harus sama. Caranya kalian kalikan dengan KPK-nya. Nah, untuk persamaan yang atas kalikan dengan 2. Untuk persamaan yang bawah kalikan dengan 1. Atau cara cepatnya lihat di koefisien variabel yang akan dieliminasi. Nah, maka di sini setelah disamakan koefisiennya, nah, diperoleh nilai P sama dengan 60. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita cari variabel Q. Sama seperti tadi, berarti koefisien dari P harus
sama dengan 600, 4P tambah 2Q sama dengan 420. Karena tandanya sama-sama positif, maka ini dikurangi. Hasilnya 2Q sama dengan 180, maka Q-nya 180 bagi 2, diperoleh Q sama dengan 90. Nah, kesimpulannya nilai P 60, artinya jumlah mobilnya ada berapa? 60. Nilai Q sama dengan 90, berarti motornya ada 90. Nah, dalam membuktikan, kalian bebas memilih mau persamaan 1, mau persamaan 2. Lebih mudah itu tuh persamaan 1, karena koefisien masing-masing variabelnya adalah 1. P tambah Q sama dengan 150, 60 tambah 90 sama dengan 150. Tidak hanya sampai sini. Kalau membuktikan, ruas kanan dengan ruas kiri harus sama. Jadi 150 sama dengan 150. Kalau begini, itu artinya benar dan terbukti. Berarti nilai P sama dengan 60 dan Q sama dengan 90 merupakan himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham bagaimana langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi? Paham? Kalau mengeliminasi berarti apanya yang harus sama tadi? Apanya yang harus sama? Koefisien. Kalau belum sama dibuat sama. Nah, sekarang silakan siap-siap. Kalian akan ibu kasih tes individu. Kerjakannya sendiri, tidak berdiskusi lagi. Buku paketnya silakan ditutup. LKPD-nya yang dalam bentuk print out tadi silakan kumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Bagaimana tesnya, mudah? Mudah-mudahan nilainya bagus ya. Amin. Dari pertemuan kali ini, apa yang telah kalian pelajari? Penyelesaian SPLDP menggunakan metode eliminasi. Dari suatu permasalahan kontekstual, langkah pertama yang dilakukan dalam menyelesaikan SPLDP apa? Pertama apa langkah pertama? Membuat pemisahan. Langkah keduanya apa, Lina? Menentukan model matematika. Iya, menentukan model matematika. Langkah berikutnya kalau dengan metode eliminasi bagaimana? Rasa bagaimana? Untuk menentukan nilai variabel E, kita mengeliminasi variabel Y. Iya, syaratnya bagaimana kalau bisa dieliminasi? Koefisien salah satu variabel harus sama. Iya, kalau misalnya koefisiennya bertanda sama, dieliminasinya dibagaimanakan? Dikurangi. Kalau
Dan bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Belajar dengan model discovery learning. Apakah kalian mendapatkan pengalaman baru? Ya. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari materi tentang penyelesaian SPLDP dengan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Bahannya bisa cari dari internet. Nah, untuk tugas individunya, kalian kerjakan latihan soal di bahan ajar. Bahan ajarnya di-share di grup WhatsApp Matematika kelas 8. Untuk pertemuan hari ini, cukupkan sekian.